Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ima Yuliana Sulistiawati dengan NIM 050401201115 dengan nomor absen 5 dari kelas Hukum Keluarga Islam 4D Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Kewarisan BW atau biasa kita sebut dengan Hukum Kewarisan Perdata, dan yang kedua untuk mengukur sejauh mana pemahaman saya mengenai mata kuliah Hukum Kewarisan BW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kewarisan BW yakni Devi Ramobayina SHI MHI, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya serta saudara-saudara saya yang selalu mendoakan saya, dan yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Langsung saja masuk ke materi umum seputar Hukum Kewarisan BW. Sistem hukum di Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, khususnya masalah pewarisan. Di Indonesia mengenal 3 sistem hukum waris yang masih berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, bagi warga Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat setempat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang mentaati hukum agamanya melaksanakan pewarisan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari, yakni hukum kewarisan Islam, yang mana hukum kewarisan Islam itu sangat terjadi perdebatan meskipun antara masyarakat muslim sendiri. Dan yang ketiga, bagi keturunan Eropa dan Timur Asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata dalam buku 2 bab 22 sampai dengan bab 28. Masalah waris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang telah diterimanya. Hal ini muncul karena adanya sifat serakah dalam diri manusia yang berkeinginan untuk menguasai semua harta dari pewaris. Oleh karena itu, untuk mendapatkan warisan sesuai keinginannya, para ahli waris menempuh berbagai cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik itu melalui jalan hukum maupun jalan melawan hukum. Oh iya, jangan lupa mengenai ketentuan pewarisan dapat kita lihat dalam pasal 830 KUH Perdata yang isinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan konteks ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya orang mati dan harta yang ditinggalkannya, kita tidak bisa menemukan masalah pewarisan atau apa sih yang disebut tentang warisan, yaitu ada beberapa syarat untuk memenuhi tentang kewarisan, yakni yang pertama, pewaris atau orang yang meninggal dunia serta harta peninggalannya, dan yang ketiga, para ahli waris yang masih hidup. Serta pada pasal 833 ayat 1 KUH Perdata juga telah disebutkan semua ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala peninggalan si pewaris. Dan juga telah ditegaskan
pada pasal 874 KUH Perdata yang berisi segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan ketetapan yang sah. Jangan lupa, siapa sih yang bisa mendapatkan ahli waris? Yakni ada dua, pewarisan berdasarkan ab intestato atau pewarisan yang berdasarkan testamentoir. Testamentoir itu apa? Testamentoir itu berdasarkan wasiat. Dalam hal ini yakni orang di luar golongan ab intestato. Perlu diketahui, golongan ab intestato ada 4 golongan. Golongan pertama yakni keluarga dalam garis lurus ke bawah, di antaranya suami atau istri atau anak-anak beserta keturunannya. Golongan yang kedua yakni meliputi orang tua pewaris, saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya atau ponakan kita. Dan golongan yang ketiga yakni garis keturunan ke atas seperti kakek, nenek, leluhur, dan seterusnya. Dan golongan yang keempat, anggota dalam garis ke samping, sanak derajat lainnya sampai derajat ke-6. Dan yang kedua, golongan ahli waris berdasarkan testamentoir atau wasiat. Dalam hal ini, di mana sebelum pewaris meninggal dunia, ia sudah berwasiat kepada orang-orang yang diinginkannya, selain golongan yang termasuk dalam ab intestato tadi. Dan dalam waris KUH Perdata ini, bila dia berwasiat juga harus ada salah satu bukti, yakni surat wasiat. Kita tidak bisa cuma berdasarkan omongan lisan. Misal, si A berwasiat kepada si B bahwa nanti ketika aku meninggal dunia, kamu bisa mewarisi rumahku. Nah, itu memang sebuah wasiat, namun kita kan tidak bisa membuktikannya apabila tidak ada saksi yang lain. Jadi harus ada hitam di atas putih, yakni surat wasiat yang telah kita urus di notaris. Dan jenis-jenis wasiat juga dibagi dalam 2 hal. Yang pertama, wasiat berdasarkan pengangkatan waris, dan yang kedua, wasiat berdasarkan penetapan khusus. Yang pertama, wasiat berdasarkan pengangkatan waris, yakni wasiat di mana seseorang sebelum dia meninggal dunia, dia telah menentukan kepada siapakah dia akan memberi harta kekayaannya itu, baik 1/3 atau 1/2 atau seluruh bagiannya kepada orang-orang yang diinginkannya. Dan yang kedua, wasiat berdasarkan penetapan khusus. Dalam hal ini, pewaris sebelum meninggal dunia, dia sudah mewasiatkan barang-barang tertentunya. Nah, perlu tanda kutipnya, cuma barang-barang tertentu. Misalnya yang telah saya contohkan tadi, si A, saya wasiatkan nanti menjaga perusahaan saya. Nah, pewaris ini telah memberikan wasiatnya, memberikan amanahnya kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjaga barang-barang tertentunya tadi, baik hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta tersebut. Kembali lagi pada ketentuan pewarisan. Apabila para ahli waris merasa tidak terima dengan apa yang telah diperolehnya, maka tiap-tiap ahli waris dapat mengajukan gugatannya guna untuk memperjuangkan hak warisnya, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu, hak menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Hal ini telah tercantum pada pasal 834 KUH Perdata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa permasalahan tentang pewarisan, yakni pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwa tiap-tiap orang telah mendapatkan
hak-hak warisnya dari si pewaris. Namun dalam konteks yang satu ini, saya akan menjelaskan, bisa tidak putusnya hubungan waris? Nah, bisa. Dalam hal ini termuat dalam pasal 831 KUH Perdata, di mana yang berisi, jika terdapat kondisi pewaris dan ahli waris yang keduanya saling mewarisi, meninggal secara bersamaan, berarti tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal di antara keduanya, maka hubungan waris di antara keduanya tersebut menjadi putus dan menjadi tidak saling mewarisi. Dalam kasus seperti ini, langsung saja kita masuk ke contohnya, yakni seorang ayah yang saya simbolkan dengan huruf A pergi bersama anaknya yang saya simbolkan dengan huruf C, pergi berlibur mengendarai pesawat. Ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka, pesawat tersebut hilang kendali sehingga mengalami kecelakaan yang menyebabkan si A dan si C meninggal secara bersamaan. Contohnya tenggelam. Nah, dalam kasus ini kan kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan, si A dulu, si ayahnya dulu, atau si anaknya dulu yang saya simbolkan dengan huruf C tadi. Nah, kebetulan si C, anak ayahnya tadi, juga telah mempunyai anak. Saya hurufkan dengan simbol si B karena tidak tahu siapa yang meninggal lebih dahulu antara si A dengan si C, maka hubungan waris antara A dan C akan putus, atau dapat dikatakan si A dan si C tidak saling mewarisi, di mana si C tidak dapat menjadi ahli waris dari si A, dan begitu sebaliknya, si A juga tidak dapat menjadi ahli waris dari si C. Nah, dengan demikian, yang sebenarnya si B tadi, anak si C tadi, menjadi ahli waris dari si A karena menggantikan posisinya C. Dia juga tidak dapat menjadi ahli waris karena mereka telah putuslah hubungan waris dengan si A, dan begitu juga sebaliknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep pewarisan dan kasus pewarisan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya izin pamit. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.